Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Pertama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas pada saat ini. Salawat bersalam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya minaz zulumati ilan nur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tema yaitu kecenderungan media pembelajaran interaktif. Baiklah, berbicara tentang media interaktif, di sini saya akan membaginya menjadi 3 bagian, yaitu kita di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari media pembelajaran interaktif itu sendiri, serta karakteristik media pembelajaran interaktif, serta macam-macam pembelajaran media interaktif. Sebelumnya itu, adapun perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi sebagaimana kita ketahui semakin maju, yang mengakibatkan pembaharuan dalam proses belajar mengajar. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar para siswa di setiap jenjang pendidikan. Berbagai upaya-upaya dilakukan dan upaya-upaya tersebut menjadi tugas baru bagi para guru dan semua tenaga pendidikan agar bisa mendapatkan kualitas dan hasil yang maksimal. Guru, pengajar maupun pendidik dituntut agar mampu menggunakan alat-alat serta media pembelajaran yang telah disediakan oleh sekolah maupun lembaga pendidikan. Di samping itu, pengajar dituntut juga untuk mampu dan sanggup mengembangkan keterampilan membuat media pembelajaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Sebagaimana yang telah dikatakan Malik bahwasanya bagian terpenting dalam pembelajaran bahwa proses mengajar adalah bagaimana guru melakukan refleksi terhadap cara mengajarnya agar bisa menjadi lebih baik. Jadi di sini peran guru sangatlah penting dalam proses belajar mengajar, terutama sekarang guru dituntut untuk bisa menggunakan berbagai macam media yang supaya bisa membantu peserta didik semakin memahami materi. Pengertian media pembelajaran interaktif. Baiklah. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Secara khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar lebih cenderung diartikan sebagai alat tulis, grafis, fotografis atau elektronik untuk menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Hamijojo menyatakan bahwa media sebagai sebuah bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide atau gagasan tersebut yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju, yakni yang dimaksud sampai kepada peserta didik. Media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan, yakni dari guru kepada muridnya. Berdasarkan definisi di atas, maka media dapat diartikan alat bantu pembelajaran yang digunakan guru atau pengajar untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Kita lanjut. Media pembelajaran interaktif adalah sebuah metode yang pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi. Di era atau zaman sekarang, teknologi informasi dan komunikasi sangatlah berperan penting dalam proses belajar mengajar. Mau tidak mau, guru dan murid dituntut untuk bisa menggunakan salah satu dari media pembelajaran ini. Media pembelajaran interaktif merupakan media penyampaian pesan antara tenaga pendidik kepada peserta didik yang memungkinkan komunikasi antara manusia dan teknologi melalui sistem dan infrastruktur berupa program aplikasi serta pemanfaatan media elektronik sebagai bahan dari metode edukasinya.
Disebut interaktif karena media ini dirancang dengan melibatkan respon pemakai secara aktif. Media pembelajaran interaktif adalah media pembelajaran yang dapat mengelola pesan dan respon siswa, atau media yang dapat berinteraksi dengan siswa sehingga media tersebut dapat bersifat timbal balik. Misalnya, contoh seperti komputer. Sementara itu, yang dimaksud dengan media pembelajaran tidak interaktif adalah media pembelajaran yang tidak dapat mengelola pesan atau merespon siswa. Contohnya misal seperti LCD proyektor, media grafis, dan lain-lain. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran interaktif. Yang pertama itu memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Jadi di sini kita gabungkan unsur audio dan visualnya. Contohnya seperti TV mungkin ya, komputer dan lain sebagainya. Bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Bersifat mandiri dalam pengertian memberikan kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan bimbingan tanpa orang lain. Jadi di sini juga media interaktif itu bisa gampang digunakan. Siapapun yang mau belajar menggunakan media interaktif bisa tanpa terlalu repot-repot, maksudnya tidak sulit. Selanjutnya, mampu memperkuat respon siswa atau pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Memperhatikan bahwa siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Yang terakhir, mampu memberikan kesempatan atas partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon baik berupa jawaban, pemilihan keputusan, percobaan, dan lain-lain. Jadi di sini ada 5 ya. 7 karakteristik media pembelajaran interaktif. Di sini juga ada macam-macam media pembelajaran interaktif. Kita kelompokkan menjadi 4 kelompok besar, yakni media visual. Merupakan sebuah media yang memiliki unsur garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyajian. Terus yang kedua yaitu audio visual, merupakan media yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan atau informasi. Komputer merupakan sebuah perangkat yang memiliki aplikasi yang sangat menarik. Lanjut yaitu Microsoft PowerPoint merupakan aplikasi atau perangkat lunak yang diciptakan untuk presentasi grafis. Internet merupakan media komunikasi terutama dalam proses belajar mengajar. Dan terakhir, multimedia merupakan perpaduan berbagai bentuk elemen informasi yang digunakan sebagai sarana menyampaikan tujuan tertentu. Contoh media visual di sini bisa kita lihat. Audio visual yaitu bagaimana TV itu juga memiliki peran yang sangat bagus ketika guru menjelaskan. Anak-anak bisa langsung paham gitu ketika contohnya menjelaskan tentang ciptaan Allah, gitu bisa jelaskan langsung di TV dan anak langsung merespon ya, dan sebagainya. Ada timbal baliknya. Komputer juga memiliki mempermudah guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar, apalagi selama di masa pandemi. Komputer, HP, laptop, dan lain sebagainya itu sangatlah berperan penting dalam proses belajar mengajar karena akibat pandemi ini. Microsoft PowerPoint ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu Microsoft PowerPoint. Di sini juga dari Microsoft mempermudah guru dan murid dalam memahami pelajaran. Mungkin ya teman-teman dari pengertian media pembelajaran interaktif sangatlah di sini saya menekankan bahwa media pembelajaran interaktif itu sangatlah berguna, sangatlah berperan pada proses belajar mengajar di era saat ini. Terlebih lagi kita mengetahui bahwasanya sekarang orang yang gaptek atau gagal teknologi tidak akan pernah akan sulit karena proses belajar yang misalnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang masih menggunakan metode-metode kuno seperti masih ceramah, hafalan dan lain sebagainya, itu tidak diimbangi dengan
teknologinya sekarang itu akan berat sebelah gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi di sini media pembelajaran interaktif sangatlah berperan sekali dalam proses belajar mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.